Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah. Kita bersyukur, kita bersujud. Nikmat yang paling besar kita adalah nikmat kita masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat jemaah kita ini yang sepuh sangat banyak, di atas 50 tahun. Nikmat kita ini adalah nikmat kesempatan yang Allah memberikan pada kita untuk tetap bersujud, menjaga iman kita, jemaah sekalian. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Pesan pertama pada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Tahajud, mungkin ada di antara kita yang masih belum rutin setiap malam tahajud. Saya mengajak, mari kita rutinkan tahajud kita. Baca Quran, mungkin ada di antara kita yang masih belum setiap hari baca Quran. Saya mengajak, mari kita rutinkan hari-hari kita selalu pada baca Al-Quran. Sholat duha kita rutin, infak kita rutin, jemaah sekalian. Mengapa demikian? Karena amal-amal itulah jemaah sekalian yang nanti akan banyak memberikan kebaikan kita di akhir nanti. Masyaallah, rahmatullah. Siang hari ini saya mengajak jemaah sekalian untuk belajar dari surat An-Nisa ayat 36 tentang hubungan kita dengan tetangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal jari dzil qurba. Beribadah kepada Allah, jangan syirik. Ayat ini adalah menyuruh kita jemaah sekalian, instruksi pada kita semuanya bahwa kita tetap beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Ini masalah tauhid. Di dalam ayat yang sama jemaah sekalian, Allah menyuruh kita untuk memperbaiki urusan-urusan sosial kita. Wa bil walidayni ihsana, pada kedua orang tua kita berbuat baiklah. Lalu kemudian sampai pada poin-poin berikutnya, di antaranya adalah wal jari dzil qurba wal jari junub. Di antaranya adalah kepada tetangga kita yang dekat jemaah sekalian. Tetangga kita kerabat maupun tetangga kita yang berdekatan dengan kita. Artinya apa? Bahwa antara akidah kita, tauhid kita, iman kita itu berbagai lurus dengan urusan sosial kita, khususnya kepada tetangga jemaah sekalian. Karena masalah tauhid disampaikan oleh Allah dalam satu ayat yang sama dengan urusan-urusan kita dengan tetangga kita jemaah sekalian. Masyaallah, kasus di Jepara, seseorang bernama Sunardi gesekan dengan tetangga di depannya jemaah sekalian, sehingga akses jalan keluar rumahnya ditutup. Maka beliau kemudian melewati belakang ada sungai, sehingga keluar masuk rumah yang lewat belakang.
naik sampan jamaah sekalian, lewat sungai baru akses ke jalan raya. Sampai kemudian bikin jembatan sendiri. Yang bikin jembatan sendiri itu menghabiskan 250 juta. Bisa dicek di Google, di internet dan sebagainya. Kasus ini terjadi tahun lalu. Gesekan antara seseorang dengan tetangganya. Di tempat yang lain, Cililitan. Di sana antara rumah sangat berdekatan. Satu di antara orang itu ada yang menutup akses jalan jamaah sekalian. Sehingga orang-orang yang di dalamnya itu sekian beberapa orang rumah tidak bisa keluar karena akses jalan ditutup. Yang kemudian aparat ikut turun di sana, kurang dan sebagainya, maka dibuka kembali. Di Brebes juga sama, seseorang kasih pagar rumahnya bagian belakang, sehingga orang di belakangnya tidak bisa lewat, hanya bisa lewat satu orang. Untuk membawa 2 orang tidak bisa. Anak kecil susah menggendong. Di Surabaya jemaah sekalian juga terjadi. Surabaya Timur jemaah sekalian dingin. Ada seseorang yang ingin parkirnya mobil mas, maka batas-batas tanahnya dipagar semuanya. Sehingga ada tetangga sebelah itu yang tidak bisa keluar rumah gara-gara ada pagar. Inilah dinamika sosial yang memang sering terjadi di antara kita semuanya jemaah sekalian. Karena itulah maka saya mengajak kita baca surat An-Nisa 36. Di sana Allah memerintahkan kita bagaimana kita itu berbuat baik kepada tetangga kita. Seorang sahabat bernama Sa'd bin Rabi' dipersaudarakan dengan seorang muhajirin bernama Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan. Belum lama dipersaudarakan jemaah sekalian. Jemaah sekalian, apa kata Sa'd? Sa'd mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, ana aksarul Madinah di malam. Saya adalah orang yang paling banyak hartanya di kota Madinah ini. Saya ingin bagi 2 hartaku, Anda separuh, saya separuh. Li baitan, saya punya rumah 2. Saya punya 2 rumah. Saya ingin Anda pilih satu di antara keduanya dan ambillah selebihnya saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah seorang sahabat jemaah sekalian bernama Sa'd bin Rabi' yang siap memberikan separuh hartanya untuk saudaranya. Sa'd bin Rabi' siap memberikan 1 unit rumahnya untuk saudaranya. Saya yakin bahwa siapapun kita yang terus belajar bagaimana akhlak para terdahulu itu jamaah sekalian, maka kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi. Kasus-kasus gesekan antar tetangga ini sebaiknya dihentikan, karena hubungan sosial kita berbasis pada kelapangan jamaah sekalian. Berlapang-lapanglah kita dengan tetangga kita masing-masing. Mereka itu punya hak jamaah sekalian. Beberapa hak yang dimiliki oleh tetangga. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihi. Ihsan artinya adalah berbuat baik. Mereka punya hak berbuat baik pada mereka. Kalau kita sebagai tetangga baik dengan tetangga kita dan tidak ngapa-ngapain, itu hasan jemaah sekalian, bukan ihsan. Hasan itu baik, tetapi ihsan adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada tetangga. Karena itulah saya mengajak, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita tidak semata-mata menjadi seorang tetangga yang kasar, tetapi kita usahakan bisa menjadi tetangga yang ihsan, yang kita berikan kebaikan kepada mereka, yang mereka merasakan kehadiran kita sebagai seorang tetangga dan sekalian. Masalah sedikit rahmatullah. Hak yang kedua adalah kaful adha, yaitu tidak menyakitinya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, maka usahakan kita jangan menyakiti saudara kita. Urusan parkir, urusan sampah, urusan air dan sebagainya, ini sering menjadi persoalan gesekan-gesekan dengan tetangga jemaah sekalian.
Maka kaful ada hentikan itu sesuatu yang menyakiti saudara kita, sesuatu yang menyakiti dan tidak enak kepada orang yang ada di sebelah kita ya mas kalian. Di dalam hadis disebutkan arba'una darjah kata Rasulullah SAW. 40 rumah itu dalam tetangga ada. Depan, belakang, kanan, kiri 40 rumah dalam tetangga ada. Jemaah sekalian, tetangga tidak semata-mata yang kita tinggal, tetapi tetangga juga orang yang bersama kita dimanapun kita berada. Di pesawat, maka sampai kita dalam tetangga. Di bis misalkan, di kereta, maka orang kanan kiri kita dalam tetangga. Maka marilah kita selalu berbuat baik dan menjaga agar tidak menyakiti mereka. Masuk rahmatullah. Yang berikutnya adalah musa'adatuhum indal hajah, membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Imam Abu Hanifah adalah imam pertama dari imam mazhab. Memiliki seorang tetangga yang setiap malam tetangga itu berteriak-teriak dengan syair-syairnya, karena ketika itu eranya era syair. Dan memang teriakan-teriakan itu kedengaran oleh Imam Abu Hanifah dan rutin tiap malam. Era kita pakai sound jamaah sekalian. Era ketika itu tanpa sound aku keras. Suatu ketika jamaah sekalian suara itu tidak ada. Maka Imam Abu Hanifah bertanya kepada tetangga yang lainnya, mana ini orang yang biasanya teriak-teriak malam hari? Tetangga lain mengatakan dia sedang berurusan dengan polisi dan dia sedang ditahan di kepolisian. Maka ketika itu jemaah sekalian Imam Abu Hanifah datang kepada kepolisian. Raja saja segan kepada Abu Hanifah karena memiliki sebuah kewibawaan, memiliki sebuah kedudukan yang orang lain segan sama dia. Maka dia minta kepada polisi itu untuk melepaskan tetangganya itu dan dia siap menjadi orang yang menjadi siap gantinya, siap untuk menjamin dirinya untuk tetangga itu. Sampai akhirnya tetangga itu menangis betapa dia sering menyakiti Abu Hanifah, tetapi ketika itu dia betul untuk membantu tetangganya dalam urusannya dengan kepolisian. Masalah rahmatullah, meskipun kadang sebagian tetangga ada yang bikin jengkel ya mas kalian, maka bersabarlah kita ya mas kalian. Sebagaimana sabarnya Imam Abu Hanifah ketika memiliki tetangga yang setiap hari selalu membuat kebisingan. Masalah rahmatullah. Yang keempat adalah musyarakat al-afrah wal ahzan, yaitu kita ikut dalam kegembiraan ketika mereka bergembira dan kita ikut sedih ketika mereka sedang sedih. Imam Hasan al-Basri adalah murid para sahabat yang memiliki tetangga ekonominya bermasalah dan sebagainya, sering punya utang. Suatu ketika meminta datang kepada Imam Hasan al-Basri dan menyampaikan maksudnya kalau dia sekarang dalam kondisi sulit dan saatnya untuk membayar hutang. Jamaah sekalian, Imam Hasan al-Basri masuk dalam kamar mengambil uang, lalu dikasihkan uang itu kepada orang itu. Silakan ambillah, tidak pinjam, kasih. Jamaah sekalian, ternyata tidak hanya sekali jamaah sekalian. Beberapa waktu kemudian tetangga itu juga terpaksa harus datang kepada Imam Hasan al-Basri dengan sangat terpaksa datang dan menyampaikan kalau dia memiliki hutang dan waktunya belum bayar. Kepepet ya mas kalian. Masalah rahmatullah, jemaah salat Jumat yang dicinta Allah. Akhirnya Imam Hasan al-Basri kedua kalinya kasih, bukan pinjam, kasih ya mas kalian. Sampai pada yang ketiga kalinya Imam Hasan al-Basri tetap ngasih. Masalah rahmatullah, sampai urusan hutang ya mas kalian, ternyata tetangga itu juga harus ikut menanggung ya mas kalian. Kata Rasulullah SAW menyampaikan, mazal Jibril yusif biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril seringkali datang kepada saya menyampaikan wasiat-wasiatnya bab masalah tetangga, sampai menyangka bahwa tetangga itu mendapatkan harta warisan. Betapa dekatnya seseorang
setiap hari seringkali membuat masalah, meletakkan duri, meletakkan kotoran di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Rutin setiap hari selalu ada kotoran atau duri. Suatu ketika jemaah sekalian, ternyata duri itu tidak ada, kotoran itu tidak ada. Rasulullah bertanya kepada tetangga yang lain, ada apa ini? Biasanya ada kotoran, ada duri, ternyata tidak ada. Tetangga lain menceritakan bahwa orang yang selama ini meletakkan duri dan kotoran itu sekarang sedang sakit. Jemaah sekalian yang dicintai Allah, saat itu Rasulullah SAW datang ke rumahnya, membawa hadiah, membawa sesuatu yang disukai, membawa harta, kasih jemaah sekalian. Mas Rasulullah, tetangga itu kemudian nangis. Betapa ada tetangga yang ternyata jauh memiliki perhatian dibanding saudara kandungnya sendiri. Betapa ini tetangga yang luar biasa, yang disakiti tidak merasa sakit, dan ketika kita sedih justru membantu kita, melebihi saudara kandung. Mas Rasulullah sampai akhir cerita itu bahwa sekian lebih itu kemudian masuk Islam. Jemaah sekalian, tetangga adalah aset jemaah sekalian. Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan jodoh dari tetangga. Suatu ketika dalam antrian ambil air jemaah sekalian, ada dua wanita yang juga ikut ngantri. Karena banyak yang ngantri laki-laki, maka wanita itu agak mundur jemaah sekalian. Era ketika itu malu ketika berdesakan atau berdekatan dengan laki-laki. Maka Nabi Musa ketika itu tahu dan mengambilkan air kepada dua wanita itu. Ketika wanita itu pulang, cerita pada orang tuanya, yang orang tuanya adalah seorang nabi, dan dia minta agar orang yang membantunya untuk dipanggil ke sini, dikasih hadiah, dan hadiahnya apa? Istri. Mas rahimahullah, betapa di antara kita juga ada yang mendapatkan istri dari tetangga dekat. Aset jemaah sekalian. Mas rahimahullah, satu di antara sabda Rasulullah bahwa kebahagiaan seseorang itu ada tiga ya mas. Yang pertama yang Rasulullah sampaikan adalah al-jar soleh. Indikator orang itu bahagia ada tiga. Yang pertama adalah tetangga yang soleh. Orang merasa bahagia kalau punya tetangga yang baik. Betapa orang tidak akan nyaman ketika memiliki tetangga yang resep dan sering menyakiti jemaah sekalian. Karena itulah maka jadilah kita tetangga yang baik, membantu tetangga kita masing-masing agar tetangga kita mendapatkan kebahagiaan dan yakin bahwasanya kita juga akan mendapatkan kebahagiaan manakala tetangga kita itu menjadi baik. Mas rahimahullah, tetangga adalah aset. Karena itulah maka hak tetangga yang lain yang terakhir adalah al-ihda, yaitu memberikan sesuatu kepada mereka. Tetangga lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu dalam infak kita jemaah sekalian. Maka dalam lain kesempatan Rasulullah menyampaikan tahadu, seringlah kalian kasih pada tetangga, maka di antara kalian akan terjadi rasa saling mencintai. Kalau ada tetangga yang resek, kalau ada tetangga yang tidak baik, jangan lupa kasih mereka jemaah sekalian. Bapak berikan program setiap bulan sekali ngasih tetangga kanan kiri. Setiap 1 bulan sekali. Kalau dia lebih kaya, jangan dikira bahwa orang yang lebih kaya itu tidak butuh kita. Tidak ya sekalian. Orang-orang kaya itu kalau dikasih sesuatu itu senang. Bukan persoalan barangnya, persoalan adalah perhatian yang luar biasa kepada dirinya. Diberi ayam, mungkin dia bisa beli ayam. Persoalannya bukan ayam jemaah sekalian, tapi adalah perhatian tetangga kepada dirinya. Karena itulah kalau ada tetangga kita itu yang ekonominya lebih rendah dari kita, ngasih kita itu sebuah pukulan untuk kita jemaah sekalian. Yang ekonominya kurang aja ngasih, apalagi kita yang lebih daripada dia. Mas Rasulullah, semoga kita tetap selalu baik pada tetangga kita dan semoga manfaat dulu kalian dalam waspada
wa la quwwata. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, kita berharap bahwa kita selalu baik pada kami kita dan semoga kami kita juga selalu baik pada kita jemaah sekalian. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik yang Allah kumpulkan tidak hanya di dunia tetapi Allah kumpulkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma fir bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalam.